Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait kinetika reaksi homogen. File ini bisa kalian lihat ya. Sudah saya share di Google Classroom ya, judulnya kinetika reaksi homogen. Jadi bisa kalian buka nanti materinya. Masih ingat tentang apa itu kinetika dan apa itu reaksi homogen ya. Untuk kinetika sendiri itu merupakan persamaan ya, persamaan laju reaksi ya. Kemudian reaksi homogen sendiri adalah reaksi di mana reaktan ya ataupun produk yang terlibat di dalam sebuah reaksi itu fasenya sama ya, fasenya satu. Misalkan reaktannya gas, produknya juga dalam fase gas, yaitu namanya reaksi homogen, beda dengan reaksi heterogen. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kinetika reaksi homogen. Oke. Nah, kinetika reaksi homogen sendiri ya, itu nanti akan dibagi lagi menjadi 5 subbab ya. Ada mekanisme reaksi, ada reaksi elementer, reaksi non-elementer, kemudian reaksi intermediate, dan bagaimana kita bisa merumuskan mekanisme reaksinya. Oke. Selanjutnya untuk mekanisme reaksi ya, jadi untuk bisa kita membahas atau menjelaskan terkait kinetika reaksi, khususnya yang sifatnya non-elementer, maka bisa dianggap bahwasanya terjadinya reaksi-reaksi elementer yang itu terjadi secara bertahap atau berurutan, itu yang sifatnya tidak dapat diukur atau diamati karena di dalamnya ada intermediate yang terbentuk. Jadi reaksi non-elementer itu bisa kita anggap sebagai terjadinya reaksi elementer secara bertahap berurutan ya, yang sifatnya itu tidak bisa kita ukur secara pasti berapa nilainya atau juga tidak bisa diamati karena di sini adanya intermediate. Intermediate-nya adalah produk antara atau zat antara yang terbentuk yang jumlahnya itu atau konsentrasinya sangat rendah atau sangat kecil di dalam reaksi non-elementer. Jadi yang bisa diamati hanya reaksi awal dan produknya saja, atau yang terlihat hanya sebagai reaksi tunggal saja ya. Nah, mekanisme reaksi itu sendiri adalah uraian secara terinci mengenai tahapan reaksi kimia. Jadi terdiri dari beberapa tahapan reaksi kimia ya, yang menjelaskan perubahan reaktan awal menjadi produk yang itu ditinjau dari aspek molekuler. Nah, seperti contoh berikut ini kita bisa lihat di sini ada satu reaksi A2 plus B2 menjadi 2AB. Nah, ini kalau kita lihat seperti reaksi tunggal ya, yang reaksinya itu berlangsung ke kanan, reaktannya ada 2 menghasilkan AB. Nah, padahal sebenarnya ya yang namanya reaksi ya di sini kita bisa sebut ini dengan reaksi non elementer ya. Ini berasal dari beberapa tahapan proses ya. Jadi untuk bisa mendapatkan reaksi ini itu ternyata tidak sesederhana yang kita lihat hanya berlangsung satu reaksi ini saja, tapi ini tuh terbentuk dari ada 3 tahapan proses ya. Nah, jadi mekanisme reaksi itu merupakan tahapan-tahapan reaksi elementer ya yang mungkin terjadi atau yang mungkin berlangsung. Jadi di sini ada tahapan yang pertama, ternyata A2 ini menjadi 2A. Nah, di sini ada tanda bintang ya. Di sini ada tanda bintang. Nah, ini merupakan produk intermediate. Nah, tadi kan ada kata-kata intermediate. Intermediate ini maksudnya produk antara. Kenapa disebut dengan antara? Karena ini bukan produk
akhir ya. Dia hanya merupakan produk yang posisinya berada di tengah-tengah sebelum kemudian didapatkan produk akhir yaitu AB. Jadi dia merupakan produk antaranya, karena nanti dari intermediate ini masih akan dilanjutkan lagi reaksinya ya, direaksikan dengan B2 menghasilkan ini tahap 2. Kemudian A intermediate dan B intermediate direaksikan menghasilkan AB, ini tahap 3 ya. Baru kemudian dapatkan akhirnya A2 plus B2, ini ternyata hasilnya adalah AB ya. Jadi ini itu ternyata berasal dari ketiga tahapan proses ini. Inilah yang disebut dengan reaksi non elementer. Jadi kalau yang sering terjadi di industri itu kan juga kondisinya seperti ini secara real ya. Secara real itu tidak kemudian ada reaksi simple seperti ini sudah selesai, hanya berlangsung dalam satu tahapan, tidak, tapi pada kenyataannya sebuah reaksi, entah itu fermentasi, entah itu reaksi hidrolisis atau yang lainnya, itu pasti melalui banyak tahapan seperti ini baru bisa didapatkan hasil akhir secara total ya, didapatkan satu reaksi seperti ini, padahal dia terbentuk dari banyak tahapan. Oke, ini yang namanya mekanisme reaksi. Contoh lain dalam reaksi fase gas pembentukan HBr, hidrogen bromida ya, itu kalau kita lihat ya, dia kelihatannya dibentuk dari reaksi tunggal ini, H2 plus Br2 menjadi 2HBr, padahal pada kenyataannya di kondisi realnya reaksi ini tuh berasal dari tiga tahapan reaksi ini. Nah, jadi ini yang pertama ada inisiasi, kemudian yang kedua tahap propagasi, yang ketiga tahap terminasi ya. Jadi inisiasi, propagasi, dan terminasi. Inisiasi ini ya, definisinya adalah reaksi pembentukan intermediate aktif. Jadi reaksi pembentukan apa intermediate aktif? Yang mana intermediate aktifnya? Yang ini. Nah, ini mungkin tandanya titik ya. Boleh titik. Oke, boleh bintang juga ya. Nah, ini bisa kita anggap ini sebagai intermediate aktif. Kemudian dari intermediate aktif ini ya, ini kemudian dilanjutkan dengan reaksi propagasi. Apa itu reaksi propagasi? Reaksi propagasi di sini adalah reaksi interaksi dari intermediate aktif dengan reaktan atau produk. Jadi reaksi intermediate aktif yang ini dengan reaktan ya, H2, yang menghasilkan intermediate aktif lainnya. Nah, ini kan Br, ini kan intermediate aktif, dia direaksikan dengan reaktan H2 menghasilkan intermediate aktif lainnya, H ya, H bintang ini atau H titik ya. Kemudian propagasinya ternyata berlangsung 2 kali. Yang kedua ini adalah intermediate aktif yang H ini direaksikan dengan Br2 menghasilkan HBr juga dan Br. Baru Br ini lanjut ke reaksi terminasi menghasilkan Br2. Oke, terminasi ini adalah proses reaksi deaktivasi. Deaktivasi apa? Intermediate aktif. Oke. Jadi intermediate aktifnya ini deaktivasi. Jadi maksudnya sudah dia tidak menjadi lagi intermediate tapi hasil yang stabil ya, senyawa yang stabil. Oke. Jadi ini itu ternyata terbentuk dari 3 reaksi ini. Kemudian pada akhirnya dia akan menghasilkan satu reaksi kalau kita buat reaksinya supaya lebih sederhana itu menjadi seperti ini, padahal dia terbentuk dari 3 tahapan ini.
ya. Memang sangat kompleks sekali ya yang namanya reaksi, tidak kemudian simple hanya terdiri dari satu, tapi ternyata dari banyak tahapan. Oke, ini terkait dengan kinetika reaksi, mekanisme reaksinya ya, mekanisme reaksi dari reaksi non elementer. Kemudian bedanya elementer dan non elementer itu apa? Nah, nanti akan kita bahas di berikutnya ya. Ini merupakan mekanisme reaksi sendiri, itu terdiri dari sejumlah tahapan reaksi elementer. Ini tuh namanya reaksi elementer ya, inisiasi, propagasi, terminasi, itu adalah reaksi elementer. Nah, mekanisme reaksi tersebut yang dibuat ini itu sifatnya asumsi ya, sifatnya adalah dugaan, kira-kira ya, masih diperkirakan atau bersifat dugaan atau asumsi lah, atau hipotesa ya. Untuk menguji kebenaran asumsi atau hipotesa tersebut, asumsi mekanisme reaksi tadi, maka memang perlu dilakukan serangkaian eksperimen di laboratorium untuk menguji validitasnya, kebenarannya. Nah, jadi bisa dibuktikan dengan melakukan eksperimen di laboratorium ya. Uji kebenarannya bisa dari pengalaman eksperimen tadi yang dilakukan berulang-ulang, bisa juga karena intuisi, bisa juga karena keberuntungan, atau karena pengetahuan ya. Pengalaman dan pengetahuan ini hampir sama. Kemudian atau juga menebak ya, model menebak. Nah, ini namanya hipotesa awal. Ini kan suatu hal yang ini ya, masih perkiraan, nanti harus kita buktikan kebenarannya. Oke, ini terkait mekanisme reaksi ya. Jadi memang harus ada hipotesanya terlebih dahulu. Nah, mekanisme reaksi ini pasti melibatkan banyak spesies ya. Spesies di sini maksudnya tidak hanya reaktan atau produk ya, tapi juga ada spesies lain yang disebut dengan intermediate ya, tadi yang sudah kita saya tunjukkan yang ada tanda bintangnya atau titik tadi, itu merupakan intermediate atau zat antara, produk antara. Kemudian intermediate ini ya merupakan molekul yang stabil ya, yang dia dapat dideteksi keberadaannya dan juga dapat diisolasi di laboratorium. Nah, ada pula intermediate itu yang sifatnya sangat aktif ya, tidak stabil ya, jadi dia sangat reaktif, yang dia itu hanya bisa diamati dengan peralatan yang canggih ya, mungkin seperti mikroskop elektron ya. Kemudian intermediate juga memiliki ya, jadi ini sifat-sifatnya intermediate, memiliki lifetime yang sangat singkat, jadi siklus hidupnya itu sangat singkat dan jumlah atau konsentrasinya itu sangat sedikit, hingga akhirnya dianggap tidak bisa teramati, unmeasured and unabsorbed ya. Jadi dia tidak bisa diamati dan tidak bisa diukur karena saking singkat umurnya dan saking sedikitnya jumlahnya. Nah, kemudian terkait perbedaan elementer dan non elementer dari yang sudah kita bahas tadi, reaksi elementer itu adalah reaksi yang persamaan laju reaksinya itu berhubungan langsung dengan persamaan stoikiometri ya. Sedangkan reaksi non elementer itu tidak berhubungan langsung antara stoikiometri ya dengan persamaan laju reaksinya. Contohnya seperti ini ya. Kalau yang reaksi elementer ya, untuk bisa menentukan ini adalah elementer, ini adalah non elementer, kita cek di contohnya ya. Nah, ini jadi ada reaksi ya A untuk yang elementer ya, ditambah 3B menjadi 2R. Nah, ini kita buat reaksinya reversible ya. Bisa juga reaksi elementer itu tidak selalu harus bolak-balik atau reversible, bisa juga irreversible ya.
Ini saya kasih contohnya yang reversible, yang bolak-balik. Nah, untuk mencari ini ya, kita bisa pecah ini menjadi dua, reaksi ini ya. Ada A plus 3B, ini ada konstanta laju reaksi K1, ada yang di bawah K2 ya. Yang reaksi tanda panah ke kanan yaitu A plus 3B menjadi R ya, itu K1. Kemudian reaksi kedua adalah 2R, ini 2 ya, 2R menjadi A plus 3B. Nah, ini yang reaksi ke kiri. Nah, kita coba membuat persamaan laju reaksinya ya untuk yang K1. Misalkan yang kita cari adalah laju reaksinya A. Jadi min RA sama dengan K1 dikalikan reaktannya ya. Reaktannya itu A sama B. Nah, kalian lihat di persamaan reaksinya, A-nya di sini memiliki koefisien 1 sehingga konsentrasi A di sini kita beri pangkat 1. Kemudian koefisien B di sini ada 3. Jadi B di sini konsentrasinya kita pangkatkan 3. Ya, inilah yang dinamakan dengan reaksi elementer ya. Di mana persamaan laju reaksinya itu berhubungan dengan stoikiometri. Ini namanya stoikiometri. Kemarin kita bahas stoikiometri itu adalah reaksi yang sudah setara antara jumlah unsur di kiri dengan jumlah unsur yang ada di kanan ya. Jadi stoikiometri sama persamaan laju reaksinya itu berhubungan dari segi apa? Pangkat konsentrasinya ini. Nah, ini kan menentukan nilai order reaksi. Order reaksinya berapa? Di jumlah pangkatnya konsentrasi A sama pangkatnya konsentrasi B kita jumlah, yaitu 1 plus 3. Jadi order reaksi totalnya 4. Kalau yang K2, reaksi K2 ini adalah 2R menjadi A plus 3B. Ketika yang ditanya laju reaksi R, berarti min RR ya, itu sama dengan K2 ya, K2 dikalikan reaktannya yaitu R. Ini K2, reaktannya apa? R. Nah, ini R. Lah, R sendiri punya koefisien berapa? 2. Jadi kita taruh di sini 2. Lah, ini juga yang dinamakan dengan reaksi elementer. Jadi pangkatnya konsentrasi itu setara dengan stoikiometri koefisien R-nya. Nah, bedanya dengan non-elementer, ini ada contohnya ya, H2 plus Br2 menjadi 2HBr. Nah, di sini ternyata ini ada K1 ya. Ini biasanya ada K2 berarti bolak-balik ya harusnya. Nah, K1 kalau mencari reaksi produk RHBr ini kan berarti K1 dikalikan reaktannya H2 sama Br2 ya. Lah, hanya saja di sini pangkatnya H2 kan di sini memang 1 ya. Pangkat 1. Br2 di sini pangkatnya setengah, sedangkan Br2 di sini nggak ada koefisien setengah di depannya. Harusnya kan ini pangkat 1, tapi kenapa kok ini setengah? Lah, inilah yang disebut dengan reaksi non-elementer. Antara persamaan laju reaksi dengan stoikiometrinya itu tidak berhubungan. Ya, ini yang dinamakan reaksi non-elementer. Jadi berarti order reaksinya bagaimana? Order reaksinya pun kalau kita hanya melihat persamaan reaksinya saja, maka order reaksinya kita nggak tahu berapa, ini belum bisa menentukan kita order reaksinya. Cara menentukan gimana? Berdasarkan eksperimen atau penelitian di laboratorium ya. Jadi memang lebih rumit ya mengerjakan reaksi non-elementer daripada reaksi elementer. Kalau non-elementer ini yang sering terjadi di realnya, kondisi realnya itu lebih banyak reaksi non-elementer ya daripada reaksi elementer. Elementer ini sebenarnya untuk memudahkan saja kita dalam menghitung ya, tapi pada kenyataannya lebih banyak terjadi reaksi non-elementer. Jadi nggak sama antara stoikiometri dengan persamaan laju reaksinya, yaitu bedanya elementer dan non-elementer. Selanjutnya
bagaimanakah reaksi non-elementer ini bisa kita jelaskan? Jadi konsep dasarnya sebuah reaksi kimia yang itu reaksi tunggal yang teramati di dalam laboratorium sebenarnya itu merupakan hasil atau akibat dari keseluruhan sejumlah rangkaian tahapan atau proses reaksi molekuler. Ya, jadi ada banyak tahapan ya. Itulah yang disebut dengan non-elementer. Serangkaian tahapan ini yang kemudian kita sebut dengan mekanisme reaksi tadi. Ada reaksi 1, reaksi 2, ya, inisiasi, propagasi, terminasi. Ya. Nah, mekanisme reaksinya itu terdiri dari sejumlah tahapan reaksi elementer. Jadi memang non-elementer ini terbentuk dari sejumlah tahapan ya reaksi elementer. Di sini ada contoh terkait mencari mekanisme reaksi enzimatis untuk mereaksikan substratnya enzim. Nah, di sini reaktan A kita sebut sebagai substrat ya. Media substratnya untuk bisa kita rubah menjadi produk R dengan bantuan enzim, aktivitas enzim. Ya. Enzim ini bisa berfungsi mempercepat proses reaksi seperti katalis ya. Jadi enzim nanti banyak kita juga gunakan di reaksi fermentasi ya untuk menghasilkan bioetanol. Yaitu biasanya ada enzim amilo ya, alfa amilase, kemudian ada enzim glukoamilase ya. Itu untuk reaksi fermentasi. Ya, dia memiliki berat molekul yang tinggi, lebih besar dari 10.000 ya. Jadi densitas BM-nya atau MR-nya sangat besar. Nah, enzim ini sangat spesifik dan khusus, hanya berlangsung untuk satu katalis. Ya, dengan perlakuan reaksinya yang pertama, kecepatan atau laju reaksi itu sebanding dengan konsentrasi enzim mula-mula ini. Jadi laju reaksi itu sebanding dengan konsentrasi enzim mula-mula. Ini tuh tanda kotak seperti ini itu adalah artinya bisa kita artikan konsentrasi ya. Atau biasanya pakai juga C. C ini CO, berarti ini juga konsentrasi enzim ya. Jadi tanda ini adalah tanda yang menunjukkan konsentrasi. Pada konsentrasi reaktan yang rendah ya, jadi A-nya rendah, ketika A-nya rendah maka laju reaksinya sebanding konsentrasi reaktan A. Oke, kalau konsentrasi reaktannya tinggi, maka laju reaksi ini tidak bergantung, jadi tidak senilai dengan kecepatan reaksinya ya. Kemudian diminta untuk mengusulkan bagaimana sih mekanisme reaksinya ini ya, A menjadi R. Berikut kita tes terkait mekanisme reaksinya. Nah, ini kita buat usulannya seperti ini. Jadi A menjadi R itu ternyata melewati dua tahapan reaksi ya. Ini ada A plus enzim ya. Dia menjadi, karena tadi selain ada spesies reaktan dan produk, ada spesies intermediate yaitu X ya. Ini ada K1, ini ada K2. Kan konstanta laju reaksinya. Kemudian intermediate ini kemudian terurai, dia menjadi produk R dan enzim. Jadi karena enzim itu kan sifatnya tadi sebagai katalis juga ya. Nah, dia sehingga ketika produk ada di posisi produk, dia akan tetap muncul karena dia tidak ikut bereaksi dalam hal ini ya, tidak berubah menjadi produk yang lain, senyawa yang lain tidak, dia tetap sebagai enzim. Oke. Ya. Jadi dua mekanisme tahapan reaksi ini ya itu pada akhirnya akan membentuk A menjadi R ya dengan bantuan enzim. Nah, dua tahapan ini
perlu kita tambah persamaan yang lain, yaitu terkait dengan konsentrasinya enzim mula-mula. Konsentrasi enzim mula-mula itu adalah ketika menit ke 0 ya, itu adalah enzimnya ya ditambah dengan intermediate-nya. Jadi konsentrasi enzim itu sama dengan enzim di awal ya, sama dengan konsentrasi enzim yang ada di akhir ditambah dengan konsentrasi dari intermediate-nya. Ini. Kemudian asumsi yang lain apa? Yaitu, nah ini, intermediate-nya dx per dt ini adalah perubahan, atau kita bisa sebut dengan juga laju reaksi intermediate. Laju reaksi intermediate. Nah, kita bisa buat persamaannya dx per dt karena perubahan atau laju reaksi intermediate ini terjadi perubahan konsentrasi X-nya itu tiap waktu. Nah, di sini dia diasumsikan mendekati 0. Jadi tanda ini tuh tanda mendekati 0. Kenapa? Karena ada sebuah hipotesa namanya PSSH. Ya. Apa itu PSSH? Dia adalah pseudo steady state. Pseudo steady state hipotesa. Ya. Jadi PSSH ini adalah pseudo steady state hipotesa, yaitu hipotesa atau asumsi awal di mana karena memang tadi ya sifatnya intermediate itu lifetime-nya singkat, kemudian konsentrasinya rendah sedikit ya, konsentrasinya rendah, sehingga kita asumsikan sudahlah karena sangat singkat dan rendah, maka dianggap tidak bisa teramati sehingga nilainya mendekati 0. Ya, jadi asumsi untuk laju reaksi intermediate-nya itu sama dengan 0 atau mendekati 0. Nah, kemudian jadi ini tahapan proses penyelesaian kasus ya. Untuk reaksi non elementer itu kita yang pertama harus mengusulkan bagaimana bentuk mekanisme reaksinya. Jadi dari berapa tahapan tahapan apa saja. Kemudian yang kedua, buat asumsi ini tadi ya, persamaan untuk enzim awal dan juga laju reaksi intermediate-nya diasumsikan mendekati 0. Kemudian yang ketiga, tulislah laju reaksi produk ya. Di sini laju reaksi produk itu dr per dt atau rr gini ya. Dr per dt boleh, rr boleh. Itu sama dengan, jadi kalau r-nya kan hanya ada di sini, berarti karena r di sini sebagai produk, K3 ini K3 dikalikan dengan reaktannya yaitu X. Nah, ini laju reaksi produk R. Nah, ini step yang ketiga ya. Kemudian step yang keempat adalah kita membuat ini persamaan laju reaksi intermediate-nya. Ya, ini jangan dilupakan step-stepnya ya. Reaksi non elementer kita usulkan dulu mekanisme reaksinya, buat asumsi, kemudian tulis kecepatan reaksi produk R. Yang keempat, nah ini kita coba menulis ya persamaan laju reaksi intermediate-nya ada di dua tempat ya, di reaksi atas maupun reaksi bawah, ini dan ini ya. Nah, kalau kita ingin membuat laju reaksinya X, yaitu dx per dt-nya, ya di sini ada bolak-balik ya, jadi kita pecah A plus I menjadi X, kemudian ada X, ini K1, K2-nya X menjadi A plus E. Nah, kita buat persamaan laju reaksinya untuk X ya, dia K1 untuk K1 karena dia sudah menjadi produk, kita positifkan di sini, kemudian ini konsentrasi A kali konsentrasi E reaktannya. Kemudian reaksi kedua yaitu K2-nya dia menjadi reaktan sehingga negatif ya.
K2 apa reaktannya X, berarti min K2X. Kemudian ini dia menjadi reaktan juga, berarti minus K3 kalikan X juga. Nah, ini persamaan laju reaksi intermediate ya. Oke, kita cek. Oke, sama ya. K1AE, K2X sama min K3X. Lah, laju reaksi intermediate ini kita sama dengan kan 0 seperti step yang kedua ini. Ini ya. Laju reaksi intermediate-nya kita asumsikan mendekati 0 atau tadi istilahnya PSSH, pseudo steady state hipotesa. Oke. Ya. Kalau sudah disama dengan kan 0, tinggal dioperasikan ya, yang X dikumpulkan dengan X. Nah, di sini nanti K1AE itu sama dengan ya, yang untuk yang ini kita pindah ke ruas kanan yang di 0 ini. Jadi K2X dikumpulkan dengan K3X. Jadinya nanti K2 plus K3 konsentrasi X ya. Ini K1A sama E. Nah, akhirnya kita dapatkan X sama dengan K1AE dibagi K2 plus K3. Nah, ini belum selesai. Untuk E-nya sendiri harus dirubah dalam bentuk E0 karena memang nanti yang diketahui adalah E0-nya. Ya, enzim awalnya itu nilainya berapa, konsentrasinya itu yang diketahui, sehingga harus kita rubah dulu dalam bentuk E0 ya. Oke, tadi kan persamaan E0-nya adalah E ditambah X ya. Ya, ini kita rubah dulu ya. Untuk E-nya berarti kalau E sama dengan E0 min X, berarti E di sini kita rubah ya. K1A, lah E-nya kita rubah menjadi E0 min X ya. Yang ini tetap di kanan ya, K2 plus K3 X. Kita kalikan satu persatu. K1A dikalikan E0 minus K1A dikalikan X. Lah, K1A kalikan X ini kita pindah ke ruas ini, K2 plus K3 ya. Nah, nanti akhirnya yang di kiri hanya sisa K1A E0 sama dengan, ini saya K1A X, yaitu yang ini ya, pindah ruas ke kanan, ditambah K2 plus K3 X. Nah, ini kan sama-sama X ya, sehingga tinggal K1A sama plus K2 plus K3. Ini kita pindah aja ruasnya. Oke, jadi akhirnya kita dapatkan persamaan yang ini ya, X sama dengan, nah, yang muncul adalah E0-nya. Oke, berikutnya, nah, step yang yang ini tadi, ini step yang pertama, asumsi. Step yang kedua, yang ketiga laju reaksi produk, yang keempat kita buat sama dengan 0 tadi untuk mendapatkan konsentrasi intermediate-nya. Kemudian yang kelima kita mencari laju reaksi produknya. Ini yang terakhir ya, laju reaksi produk R-nya. Caranya ya, tadi laju reaksi produknya adalah K3 kalikan X. Ini kalian lihat di sini, K3 kalikan X, berarti K3 itu kalian kalikan X di sini, berarti kan K1 kali K3 AE0. Oke, kalau sudah ya, kemudian kita asumsikan ya, kemudian dibuat asumsi supaya ini kan terlalu banyak nilai K-nya ya, kita ringkas nilai K-nya. Nah, itu menjadi M ini. Jadi nanti caranya kita asumsikan
nilai konstanta laju reaksi untuk K1. Nilai K1 itu sangat kecil. Sehingga nanti kalau K1 sangat kecil ya, kita bagi semuanya ini dengan K1 ya. Jadi ini semua kita bagi dengan K1, K3 dibagi yang atas ini, berarti kan sisa K3 A kali E0. Sedangkan yang bawah K2 plus K3 dibagi K1 ditambah, karena K1 bagi K1 habis ya, sisa A. Nah ini itu misalkan dengan konsentrasi M ya. Nah ini biasanya nanti istilahnya Michaelis-Menten ya, persamaan yang ada di reaksi enzimatis ya. Oke, selanjutnya ini sudah kita dapatkan hasil laju reaksi produknya seperti ini. K ini adalah konstanta laju reaksinya. Kemudian bagaimana cara menguji apakah mekanisme reaksi itu sudah benar ya? Bisa menggunakan cara yang pertama, yaitu intermediate X-nya yang tidak terukur itu diasumsikan konsentrasinya sangat kecil seperti tadi ya, sudah laju reaksi intermediate-nya mendekati 0. Atau bisa juga ditambah dengan konsentrasi awal katalis. Kalau tadi kan konsentrasi awal enzim C0 atau E0 tadi, di sini C-nya adalah merupakan katalis. Kalau tadi E itu adalah enzim, Kalau di sini C ini adalah katalis bebas, X adalah intermediate, maka nilai katalis awal itu sama dengan nilai konsentrasi katalis ya, ditambah dengan nilai konsentrasi intermediate-nya ya. Itu asumsi cara kedua. Kemudian ditambah dengan asumsi laju reaksi intermediate-nya mendekati 0. Ini semua sudah kita coba ya di soal yang tadi. Oke. Selanjutnya kita masuk ke contoh ya, reaksi ya, irreversible satu arah. Di sini disajikan reaksi tunggal 2A plus B menjadi A2B ya. Setelah kita pelajari secara kinetik tadi dan juga laju reaksi pembentukan produk, itu mempunyai hubungan atau korelasi dengan persamaan kecepatan reaksi sebagai berikut. Jadi reaksi yang ada di sini itu ternyata persamaan laju reaksinya sudah diketahui seperti ini. RA2B itu kan laju reaksi produk ya. Kemudian ini produknya. Kemudian di sini diketahui 0,72 kalikan konsentrasi A kuadrat dikali konsentrasi B dibagi 1 plus 2 kali konsentrasi A. Nah, bagaimana bentuk mekanisme reaksinya sehingga bisa didapatkan persamaan laju reaksi seperti ini ya. Nah, itu yang harus kita cari ya, usulan mekanisme reaksi yang bisa menghasilkan persamaan laju reaksi seperti yang di sini. Jadi kita diminta membuktikan ya. Di sini kita bisa mengajukan beberapa usulan ya terkait mekanisme reaksi. Kalau di sini diajukan 2 usulan, yaitu ada usulan yang pertama metode 1, usulan kedua ini metode 2 ya. Untuk usulan yang pertama ini terdiri dari sebenarnya ada 4 ya, 4 reaksi. Ini 2 tahapan bisa dipecah menjadi 2 masing-masing ya. Ini K1, K2 itu maksudnya bolak-balik seperti ini reaksinya ya. K1 ke kanan, K2 ke kiri, ini juga seperti itu. Ini K3 ke kanan, K4 ke kiri. Ini kalau kita pecah menjadi reaksinya 2A K1 menjadi A2 bintang. Ini namanya intermediate ya. Kemudian A2 bintang, ini harusnya
Nah, yang K2 itu A2 bintang menjadi 2A. Oke. Untuk yang di bawahnya, di sini ada A2 bintang plus B, ini intermediate. Ya, intermediate-nya K3 menjadi A2B. Kemudian reaksi yang ke kiri K4 itu A2B, K4 menjadi A2 bintang plus B. Nah, inilah mekanisme reaksi yang diusulkan untuk cara pertama. Ya, kemudian ada untuk usulan yang kedua. Jadi ini ada dua usulan. Yang mana yang benar? Yang satu apakah yang dua? Nah, nanti di sini akan dites ya kebenaran dari kedua usulan ini, mana yang cocok ya dengan persamaan laju reaksi yang ini Ra2B produknya. Untuk yang metode 1 ini setelah ya kita selesaikan menurut step-step atau langkah tadi, didapatkan persamaan laju reaksinya itu bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Padahal untuk yang di soal tadi harusnya bisa membuktikan hasilnya harus 0,72 konsentrasi A kuadrat B. Nah, ini harus dibagi dengan 1 plus 2 konsentrasi A, ya kan? Nah, coba kita cek di soalnya. Itu harusnya ini 0,72. Oke. Ya, betul. 1 plus. Harusnya seperti ini modelnya. Sedangkan yang metode 1 setelah coba ya sampai didapatkan laju reaksi produknya, itu ternyata yang bawahnya ini berbeda. Kalau kalian lihat, atasnya boleh sama ya. Ininya bisa kita asumsikan 0,72 ini A kuadrat B ya. Kalau yang di bawahnya 1 plus 2, nah konsentrasinya yang di sini A, sedangkan yang di sini konsentrasinya B, sehingga metode 1 ini tidak cocok ya, atau tidak sesuai dengan persamaan laju reaksi yang diminta atau yang sudah ditentukan di awal. Nah, sehingga sekarang langsung bisa kita coba untuk metode 2 ya, usulan kedua, mekanisme reaksinya. Oke. Nah, ini jadi ada yang mekanisme reaksi yang ini ternyata tadi nggak sesuai. Nah, ini yang metode kedua ya. Oke, metode kedua ini caranya sebenarnya sama dengan mencari persamaan laju reaksi produk di metode 1 ya. Nah, di sini langsung saya skip ya. Metode satunya langsung saya lompat ke metode 2 karena pada intinya caranya sama ya. Hanya saja kan tadi memang mekanisme reaksinya berbeda dan hasilnya pun otomatis berbeda ya. Nah, ini saya masuk ke metode kedua. Nah, metode kedua ini diusulkan A plus B ya, kemudian ada reaksi ke kanan K1 menjadi AB, ini intermediate ya. Ya, kemudian AB intermediate ini ya bereaksi menjadi A plus B. Ini namanya reaksi bolak-balik ya tadi. K1 ke kanan, K2 sebenarnya ke kiri, ke kirinya itu dari AB ke A plus B. Kemudian yang kedua ini juga sebenarnya awalnya bolak-balik, K3 K4 itu AB bintang intermediate ditambah reaktan A menjadi A2B. Kalau yang K4 itu panah ke kiri ya, jadi kebalikannya A2B menjadi AB bintang plus A. Ini tuh aslinya begini. Nah, ini plus A ya. Ini hasilnya bolak-balik kayak gini. Nah, ini K3, ini K4. Nah, kemudian dipecah menjadi 2 ini. Oke, step yang pertama ini sudah usulan mekanisme reaksinya seperti ini. Kemudian step kedua, untuk membuat usulan mekanisme reaksi ini memang tidak mudah ya. Jadi kalau mungkin kita mungkin nggak terlalu bisa ya. Ini yang bisa membuat seperti ini memang orang yang memang sudah berpengalaman terjun langsung dalam eksperimen di lab ya,
dia bisa memperkirakan nanti modelnya seperti apa, mekanisme reaksinya. Jadi memang harus berdasarkan pengalaman ya. Kalau kita tidak banyak pengalaman ya, atau pengetahuan, akan susah membuat mekanisme reaksi ini ya. Kemudian cara yang kedua adalah membuat laju reaksi produk apa, Ra2B, produknya kan Ra2B ya. Caranya gimana? Ra2B itu adanya di mana aja sih? Adanya di reaksi yang ketiga dan keempat ini ya, K3 K4 ini ya. Nah, di sini A2B menjadi produk, jadi positif di sini. K3 kali reaktannya adalah AB bintang sama A. Kemudian di reaksi keempat, A2B ini fungsinya sebagai reaktan sehingga dia negatif ya. Kalau dia reaktan pasti berkurang negatif. K4 kali A2B, ini enggak ada bintangnya. Oke. Jadi K4 kali konsentrasi reaktannya A2B. Oke. Setelah laju reaksi produk membuat itu, kemudian kita membuat laju reaksi intermediate-nya. Intermediate berarti apa? RAB bintang. RAB bintang ini kan intermediate-nya. AB bintang adanya di mana saja? Adanya di reaksi 1, ini 2, kemudian 3 dan 4. K1, K2, K3, K4 ada semua. Sehingga agak panjang ini reaksinya. Ya. Jadi untuk AB bintang di reaksi yang pertama itu karena dia sebagai produk jadi positif, K1 kalikan reaktan A sama reaktan B. Dikurangi, kenapa dikurangi? Karena dia berposisi di sini sebagai reaktan sehingga berkurang atau negatif, yaitu K2 kalikan AB bintang. Ya, di sini reaktannya. Ya. Nah, kemudian yang K3 AB bintang juga sebagai reaktan, yaitu K3 kalikan AB bintang dikalikan dengan reaktan A. Kemudian yang keempat, di sini dia sebagai produk, maka nilainya positif, yaitu K4 kalikan A2B reaktannya di sini ya. Nah, akhirnya kita dapatkan laju reaksi intermediate-nya ya, lumayan panjang ya, seperti ini. Persamaan 249. Oke, kita lanjutkan. Setelah step ketiga, ini usulan reaksi, laju reaksi produk, laju reaksi intermediate, kemudian kita buat asumsi PSSH tadi ya, di mana laju reaksi intermediate itu hampir mendekati nilai 0 karena saking kecilnya konsentrasinya dan saking cepatnya siklus hidupnya tadi ya. Kemudian ininya berarti kita sama dengan kan 0, persamaan 249 yang ini panjang ini kita sama dengan kan 0. Nah, jadinya nanti persamaan 251. Nah, kemudian karena yang ingin kita dapatkan adalah konsentrasi AB bintang ya, yang nanti harus kita masukkan ke laju reaksi produk, maka AB bintang dengan AB bintang ini harus kita kelompokkan sendiri ya. Nah, jadi nanti kita bisa buat di sini ya, dari persamaan 251 untuk bisa mendapatkan persamaan 252 ini tinggal dioperasikan biasa ya. Nah, saya tulis di sini. Jadi ini K1AB ini tetap di kiri. Kemudian yang AB bintang, yang ada unsur AB bintangnya kita pindah ke kanan semua. Yang keempat tetap di kiri ya, atau ini karena nolnya di sebelah sini, ini tetap di kanan ya istilahnya. K4 A2B ini tetap di kanan, yang di kirinya itu adalah AB bintangnya, ini kita pindah ke kiri sehingga nilainya nanti positif ya. Min K2 jadi positif K2 AB bintang ditambah apa, K3 AB bintang sama kalikan A ya. AB bintang sama AB bintang nanti kita jadikan satu ya. Ini tadi K2 plus K3 ini adalah A, semuanya ini AB bintang.
ya, intermediate istilahnya ya, disama dengankan dengan K1 AB ditambah K4 A2 B, sehingga AB bintangnya apa, ininya kalian pindah ke sini, jadi dibagi. Nah, nanti AB bintangnya adalah ini dibagi K2 K3A. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah sisa yang sisa ini. Nah, ini sama kan dengan yang persamaan 252. Oke, kita sudah dapatkan konsentrasi intermediate-nya. Selanjutnya substitusikan konsentrasi intermediate ini ke dalam persamaan laju reaksi produk. Ke persamaan laju reaksi produk yang sudah kita bikin di awal tadi ya. Oke, substitusikan ini ke laju reaksi produknya. Oke, tadi bagaimana persamaan ini ya, K3AB. Nah, ini jadi harus kalian substitusikan. Ini itu semuanya disubstitusikan ke ini. Nah, yang dipindah, yang diganti apa? AB bintangnya saja ya. Nah, ini keliru ini. Nah, jadi yang di sini aja yang diganti ya. Sehingga nanti hasilnya adalah ya. Nah, ini kalau AB bintangnya K3 kalikan AB bintang. K3 kalikan AB bintangnya itu yang ini tadi, K1AB ya sudah. Ya. Kemudian minus K4 A2B. Ini minus K4 A2B ya. Oke. Nah, nanti kalau sudah disubstitusi hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian kita buat asumsi nilai K4 itu sangat kecil. Kalau sangat kecil berarti ya di sini bisa kita buat ya K4 sangat kecil. Ini kita cek dulu lah, ini nilai K4 sangat kecil yang di sini. Nah, sehingga kita buat nilainya ini sama dengan 0 karena saking kecilnya ya. Jadi semuanya ini kita bagi K2. Jadi dibagi K2. Yang ini K1 kali K3 dibagi K2, dapatnya ini A kuadrat B. Nah, K2 dibagi K2 kan 1. Nanti sisa min K4 A2B. Karena nilai K4-nya itu sangat kecil, ini maka ini diasumsikan yang ini ya 0, nilainya mendekati, karena saking kecilnya dia mendekati 0, sehingga sisanya hanya yang ini saja. Nah, nanti laju reaksinya sisanya yang ada di sini saja. Jadi K1 kali K3 per K2, karena tadi dibagi K2 semua ya, supaya nanti K4-nya ini 0 ya, kita nolkan. K2 plus K3-nya yang di bawah juga dibagi K2, sehingga didapatkan persamaan laju reaksi produknya seperti ini. Nah, kalau kita cek dengan di soal tadi gimana persamaan laju reaksi produknya ya, ini tadi kan 0,72 untuk Ra2B-nya yang diminta di soal ya, itu dikalikan dengan A konsentrasi A kuadrat B dibagi 1 plus 2A ya kan. Nah, kalau kita lihat sama enggak? Nah, di atas ada A2B, A kuadrat B, di bawah ada 1 plus ya A. Nah, ini sama. Jadi metode 1 atau usulan ya, mekanisme reaksi yang metode kedua itu yang benar ya, yang ini. Oke, jadi metode kedua yang benar, yang metode 1 tadi tidak sama ya dengan yang diminta. Oke, itu cara menguji kebenaran dari usulan mekanisme reaksi ya. Oke, untuk contoh selanjutnya nanti akan kita bahas ya di video berikutnya ya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.